Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan lahad Syekh Ahmad ibn Athaillah al-Sakandari biwasilati Sayyidi Syekh Sahib wafat Arifin radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, sekarang kita masuk ke hikmah yang ketujuh dari kitab Al-Hikam. Di sini beliau Syekh Ahmad ibn Athaillah al-Sakandari menghikmahkan la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il ma'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Janganlah menjadikanmu ragu, membuatmu bimbang pada janji yang tidak terwujud atau tidak termanifestasi apa yang dijanjikan itu meskipun telah tertentu waktunya bagi terpenuhinya janji itu, supaya hal demikian tidak menjadi noda yang merusak mata batinmu dan sehingga memadamkan cahaya spiritualmu. Wah Bapak Ibu sekalian, ini ujian sungguhan ya Bapak Ibu. Dia udah janji ketemuan di lapangan parkir, bahkan sudah tertentu waktunya, ta'ayyana zamanuhu, besok katanya. Ditunggu-tunggu, besoknya dia nggak datang, dia mungkir janji. Nah ini kan Bapak Ibu, perspektif syariat menurut ilmu zahir, ini kan namanya mungkir janji ya, tidak amanah. Terhadap orang yang seperti itu kan biasanya kita akan kasih label, nggak amanah loh, udah janji juga nggak datang. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi ternyata Bapak Ibu, di dalam pendidikan spiritual, di dalam adab-adab tarekat, tidak seperti itu. Sekali kita mengatakan Allah adalah Rabb kita, sekali kita mengatakan pengarsa Abah Anom adalah Syekh Mursid kita, andai terdapat satu janji yang tidak terpenuhi, padahal sudah jelas waktu pemenuhan janji itu, faqad ta'ayyana zamanu, ternyata janji itu tidak terpenuhi, namun di sini kita tetap tidak boleh ada keraguan di dalam batin kita karena kejadian itu, karena janji yang tidak terpenuhi itu. Kita tetap harus yakin kepada Allah, kita harus tetap yakin kepada beliau sebagai Syekh Mursyid kita. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan apapun yang terjadi. Nah ini spiritual. Wah berat sekali ya Bapak Ibu sekalian. Ini sungguh benar-benar ujian yang sangat berat bagi keimanan kita. Kenapa? Wa in ta'ayyana zamanuhu, itu loh Bapak Ibu, udah jelas waktu pemenuhan janji itu, lalu kita menunggu pada waktu itu, tetapi kok kemudian tidak terpenuhi. Wah sungguh berat beneran ini ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi disinilah ujiannya kita yang sedang belajar thariqah, untuk menguji seberapa teguh keimanan kita, seberapa kuat keyakinan kita untuk memelihara dan mempertahankan baiat atau janji setia yang telah kita ikrarkan ketika kita talqin dahulu. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullah fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fa sayutihi ajran 'azima. Kita tidak boleh mungkir, tidak boleh kita berprasangka buruk dengan janji yang tidak terpenuhi tadi itu, walaupun sudah ta'ayyana zamanu, tertentu waktunya. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus bertahan dengan keimanan dan keyakinan kita? Kenapa kita tidak boleh ragu-ragu walaupun kita baru saja mengalami janji yang tidak terpenuhi itu, yaitu li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratik. Nah ini hikmahnya itu, yaitu agar supaya tidak menjadi noda yang merusak mata batin kita dan sehingga berpotensi memadamkan cahaya spiritual kita. Jadi ternyata adalah demi terangnya pandangan batin kita, demi menguatnya kekuatan spiritual kita. Nah ini loh rahasianya itu Bapak Ibu. Coba kalau kita sedikit saja terbersit pikiran kita, Allah itu nggak tepat janji, guru spiritual saya itu ingkar janji, maka pada saat itu juga hancurlah keimanan kita, ternodalah batin kita,
tersamarkanlah pandangan batin kita sehingga kita tidak memiliki ketenangan batin dan juga tidak memiliki pandangan terang karenanya. Jadi demi pandangan terang, demi terbukanya basirah, inilah kenapa kita tidak boleh ragu sekali kita ikrar bahwa Allah adalah Tuhanku, bahwa pengarsa Abah Anom adalah Syekh Mursyidku, maka kita tetap bertahan dengan ikrar dan baiat kita itu. Jadi segitunya ya Bapak Ibu ada tarekat itu, sehingga lumpur-lumpur keraguan itu benar-benar terbersihkan dari ruang batin kita. Bahkan dalam kondisi ekstrim yang telah dihikmahkan oleh Syekh Ibn Athilah Al-Sakandari tadi. Kejadian seperti ini kan pernah juga dialami oleh Nabi Zakaria ya Bapak Ibu. Saat itu Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Imran, sebelum beliau meninggal dunia, itu telah meramalkan bahwa Isa Al-Masih akan dilahirkan dari istrinya yang bernama Sayyidah Hanna. Dan Nabi Zakaria meyakini akan hal itu, termasuk juga seluruh anak-anak Israel, anak-anak keturunan Nabi Yakub. Semuanya mempercayai, meyakini berita dari Nabi Imran itu. Nabi sih ya, maka mereka percaya penuh. Lalu tiba masa kelahiran, mereka semua menunggu dengan penuh harap kelahiran Isa Al-Masih itu. Ternyata yang terlahir itu bukan malahan anak laki-laki, tetapi yang terlahir adalah anak perempuan, yaitu bayi suci yang kemudian diberi nama Maryam binti Imran. Pada saat itu, wah ini kan sangat mengejutkan sekali ya Bapak Ibu. Nabi loh yang meramalkan itu, tetapi kok yang lahir malah anak perempuan. Maka apa yang terjadi setelah itu? Begitu banyak pengikut yang awalnya setia mulai mengingkari kenabian Nabi Imran dan Nabi Zakaria dan dianggap pendusta. Kenapa? Karena janji yang diucapkan oleh almarhum Nabi Imran yang juga dikuatkan oleh Nabi Zakaria tidak terbukti. Di tengah kegoncangan seperti itu, Nabi Zakaria tetap yakin dengan kenabian Nabi Imran dan tetap percaya pada ketentuan Allah. Sehingga akhirnya Nabi Zakaria mendapatkan wahyu dari Allah bahwa gadis suci yang baru terlahir yang bernama Maryam Al-Muqaddasah itu dengan kehendak Allah akan menjadi ibunda dari Isa Al-Masih. Ternyata hal ini memang sengaja dikehendaki oleh Allah. Untuk apa? Untuk mengelabui orang-orang yang berniat makar dan jahat dari orang-orang yang tidak menghendaki kelahiran dari Isa Al-Masih itu. Nah ini hikmahnya untuk menyelamatkan Nabi Isa Al-Masih dari makar orang-orang yang tidak menyukai kelahiran beliau itu. Dalam kisah para wali juga ada cerita seperti itu ya Bapak Ibu, seperti di dalam Manqabah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebagaimana di dalam kitab Tafrihul Khatir, Manqabah yang ke-6, di mana beliau mendapatkan Ismul Azam di dalam Manqabah ini. Jadi ada seorang ibu, anaknya itu tenggelam di lautan dan dia menghadap ke Tuan Syekh untuk mengembalikan anaknya dalam keadaan hidup. Tuan Syekh pun bilang pada ibu itu, "Irja'i ila baitik tajidi waladaki fi baitik." Pulanglah engkau ke rumahmu, engkau akan mendapatkan anakmu sudah ada di rumah. Ibu itu pulang setelah dijanjikan oleh Tuan Syekh anaknya sudah ada di rumah. Tetapi ketika ibu itu sampai di rumah, dia tidak mendapatkan anaknya. Lalu ibu itu datang lagi ke Tuan Syekh. Dan Tuan Syekh kembali menjanjikan hal yang sama. Irji'i ila baitik tajidi waladaki fi baitik. Pulanglah engkau ke rumahmu, engkau akan dapatkan anakmu sudah ada di rumah. Tetapi pas pulang anaknya masih belum ada. Sehingga ibu itu pun datang lagi ke Tuan Syekh untuk yang ketiga kalinya sambil menangis. Nah Tuan Syekh langsung, dua kejadian kok anaknya belum datang. Lalu beliau menundukkan kepala beliau dan kemudian beliau mengangkat kepala dan dengan meyakinkan berkata kepada ibu itu, "Irji'i ila baitiki tajidi waladaki fi baitik." Pulanglah engkau ke rumahmu, engkau akan dapatkan anakmu sudah ada di rumah. Dan benar saja, untuk yang ketiga kalinya ibu itu pun mendapatkan anaknya sudah ada di rumah. Nah di sini kan Bapak Ibu sekalian, dalam kacamata syariat, Tuan Syekh kan ingkar janji 2 kali pada ibu itu ya. Tetapi ibu itu tetap yakin sama Tuan Syekh, sehingga akhirnya dia mendapatkan anaknya kembali melalui karomah Tuan Syekh. Adapun Tuan Syekh sendiri melalui kejadian ini beliau langsung mengadu kepada Allah. Kenapa 2 kali tidak ada jawaban, baru yang ketiga kali baru dijawab oleh Allah. Nah terjadi dialog antara Allah dan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di sini ya. Nah singkat cerita, ternyata kejadian ini yang menyebabkan Tuan Syekh mendapatkan suatu anugerah yang sangat agung. Beliau mendapatkan nama teragung dari Allah yang kita kenal dengan Al-Ismul A'zam.
Jadi ada hikmah spiritualnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah jadi itu ujian ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita murid tarekat yang sedang belajar spiritual kepada Syekh Mursyid, kita di PGN Suralaya kepada Pangarsa Abah Anom, lalu kemudian kita mendapatkan ada janji yang tidak dipenuhi oleh beliau untuk kita, maka satu hal, berbaik sangkalah. Jangan sampai hal ini menjadikan kita ragu dan bimbang terhadap kemursyidan beliau. Karena di balik sikap dan perilaku demikian terdapat hikmah spiritual yang agung yang akan melebarkan pandangan mata batin kita, basirah kita, dan juga akan meningkatkan kualitas kekuatan spiritual kita. Baik, itu saja dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan ila hadrati Syekh Ahmad Ibn Athillah Al-Sekandari biwasidati Sayyidi Syekh Ahmad Salahi wa Fattaj wa Arifin radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.